Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat TVRI dimanapun Anda berada, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan ialah bulan ini adalah bulan penuh dengan ampunan. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk berada di bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di bulan inilah momentum yang terbaik untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri dari berbagai macam kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Oleh sebab itu, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan yang saya sebutkan tadi adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Perbanyak meminta ampun kepada Allah, bersihkan diri kita. Sebab kita tidak pernah tahu dosa apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu mesti dibersihkan. Kalau kita tidak membersihkan kesalahan-kesalahan itu, kalau kita tidak membersihkan dosa-dosa itu, maka akan berefek pada kehidupan kita, baik kehidupan duniawi, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa an dhanbihi ma yusibuh." Sesungguhnya manusia akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan disebabkan karena dosanya. Ada orang yang ingin mengurus proyek, tapi selalu ada halangan. Seorang mahasiswa ingin skripsinya berjalan dengan lancar, ujian skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya, ingin dilancarkan oleh Allah, bersihkan dulu dosa-dosa kita. Sebab itu tadi Rasulullah SAW bersabda, la yuhrabur rizqa an dhanbihi ma yusibuh. Dosa itu menghalangi semua kebaikan. Kadang kalau kita melihat ada orang yang ingin mengurus sesuatu, ingin mendaftar bekerja di sebuah perusahaan, tetapi ada dosa yang menjadi penyebab kadang sulitnya kita lolos dalam perusahaan itu. Dan efek dosa yang dilakukan oleh manusia itu bukan cuma menghilangkan harta secara fisik, tetapi juga menghilangkan secara batin. Makanya banyak orang yang kita temukan semakin rajin berbuat dosa, tetapi hartanya semakin banyak. Jangan tertipu, bisa saja harta yang jumlahnya banyak itu berupa azab. Tapi kita tidak tahu. Bisa saja nikmat berupa harta itu tidak dicabut oleh Allah, tetapi nikmat ketenangan jiwa yang dicabut oleh Allah. Itu mesti dibersihkan dosa-dosa kita ini. Itulah sebabnya pernah ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. 3 orang datang kepada beliau, curhat, konsultasi, menghadapkan masalah yang berbeda, tapi solusinya cuma satu, yakni istighfar. Jadi orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu, "Wahai Imam, saya ini sakit keras, belum disembuhkan oleh Allah, padahal berbagai macam ikhtiar yang saya lakukan ini kok tidak sembuh-sembuh juga. Apa solusinya?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Pulang perbanyak istighfar." Pemirsa, sahabat TVRI dimanapun Anda berada. Lalu kemudian orang kedua datang kepada beliau menghadapkan masalahnya yang berbeda dengan masalah orang yang pertama. Orang yang kedua ini datang menghadap, "Wahai Imam, saya ini juga punya masalah. Sudah bertahun-tahun menikah, belum diberikan keturunan oleh Allah. Apa penyebabnya?" Jawaban Imam Hasan Al-Basri sama dengan orang yang pertama, "Pulang ke rumahmu, perbanyak istighfar." Lalu orang yang ketiga pula datang, curhat kepada Imam Hasan Al-Basri, berbeda masalahnya dengan orang yang pertama, dengan orang yang kedua.
Orang ini merasa ekonominya sempit, bekerja keras siang malam kerja, banting tulang. Saya ini bukan pemalas, wahai syekh, saya ini rajin bekerja. Tetapi kenapa rezeki saya semakin sempit, bukan semakin meningkat? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Sama, solusinya yang pertama dengan yang kedua, pulang ke rumahmu perbanyak istighfar. Begitu tiga-tiga orang pulang ke rumahnya, salah seorang muridnya Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada beliau, wahai guru, apa yang menjadi penyebab tiga orang yang datang kepada engkau menghadapkan masalah yang berbeda, tapi cuma satu solusinya, yakni istighfar? Kenapa bisa seperti itu wahai guru? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Mereka itu sudah berusaha, sudah berikhtiar, tetapi ada yang menghalangi mereka sehingga gagal untuk mencapai apa yang mereka inginkan, yaitu dosa. Oleh sebab itu, satu-satunya yang dapat mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, yakni istighfar. Istighfar bukan cuma mendatangkan ampunan Allah, tetapi insya Allah bisa memudahkan kita untuk meraih semua apa yang kita inginkan. Bulan Ramadan ini momentum untuk bersihkan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.